Halo Sobat Historian, selamat datang di channel Historian. Ini adalah segmen dari Sabang sampai Merauke. Di episode ini kita akan membahas soal Aceh. Aceh ini bukan provinsi biasa. Loh, kenapa? Aceh ini punya status daerah istimewa, dan bukan cuma itu, dia juga punya kewenangan otonomi khusus. Kok dia seistimewa itu? Tenang, nanti kita bahas. Sebelum itu kita bahas profil singkatnya dulu. Pemerintah Aceh ini udah beberapa kali ganti nama, mulai dari Aceh Darussalam, Aceh, Daerah Istimewa Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, dan dari 2009 sampai sekarang namanya balik lagi ke Aceh. Sumber daya alam andalan Aceh yaitu minyak bumi dan gas alamnya, beberapa analis juga bilang katanya cadangan gas alam Aceh itu salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, sejak 2004, Aceh juga punya dua warisan dunia non-benda yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu hutan hujan tropis Sumatera, yang juga menyertakan Taman Nasional Gunung Leser yang 70% luas hutannya ada di Aceh. Terus di 2011, lanjut Tari Saman yang jadi warisan dunia non-benda selanjutnya milik Aceh. Tapi kalau ngobrolin sumber daya alam, anak-anak Gen Z pasti kenalnya sama kopi Gayo doang. Terus, sejarahnya Aceh ini gimana sih? Oke, sekarang kita bahas. Dari zaman SD kita selalu baca di modul-modul atau LKS bahwa Aceh adalah pintu gerbang perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan Indonesia, Cina, Eropa, India, dan Arab. Dan memang benar adanya, bisa kalian lihat di peta wilayah Indonesia bagian Sumatera ini. Jadi di sela-sela Pulau Sumatera dan Singapura atau Malaysia ini ada selat yang namanya Selat Malaka, di mana tentu saja kalau para pedagang dari India, Cina, Arab, Eropa, mau berdagang, Selat Malaka itu jalur paling cepat dan efisien. Dan ini udah berlangsung sejak abad kedua di mana saat itu adalah pertama kalinya konsep agama masuk ke Indonesia atau Nusantara, lebih khususnya Hindu dan Buddha. Disusul sama Islam yang masuk ke Indonesia lewat Aceh pas abad ke-7 atau ke-8. Di Aceh juga tempat berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yaitu Perlak dan Samudera Pasai. Terus awal abad ke-17, kerajaan-kerajaan kecil di Aceh bersatu di bawah naungan Kesultanan Aceh, yang pada saat itu dipimpin Sultan Iskandar Muda. Dan mereka mencapai puncak masa kejayaannya pada saat itu. Saking besarnya pengaruh agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat Aceh, Aceh dapat julukan Seramo Mekah, atau yang saat ini lebih kita kenal Serambi Mekah. Beres ngebahas sejarah agama, kita time skip ke tahun 1873, yaitu zaman penjajahan Belanda. Di Aceh ada sebuah perang besar yang namanya Perang Aceh, ya iyalah. Perang Aceh ini jadi perang terlama Belanda lawan Indonesia, dan juga jadi perang yang paling banyak merugikan pihak Belanda sepanjang sejarah penjajahannya di Indonesia. Karena gigihnya pejuang-pejuang Aceh pada saat itu, bangsa Aceh jadi terkenal sebagai bangsa paling berani, bangsa yang berkorban sangat lama, dan bangsa yang melakukan perlawanan lintas generasi. Siapa sih yang gak kenal atau gak pernah dengar sama tokoh-tokoh Aceh kayak Teku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Teku Cik Ditiro, atau Laksamana Keumalahayati. Di mana dua dari nama-nama yang tadi disebutin itu masuk ke 7 warlord women in the world yaitu Laksamana Keumalahayati dan Cut Nyak Dien. Dua tokoh tersebut juga masuk ke jajaran 10 best female warrior of all time dan women warrior in Southeast Asia. Kurang hebat gimana coba cewek Aceh? Sayangnya perang Aceh harus berujung ke masa di mana Sultan Muhammad Daud Shah menyerahkan diri ke Belanda karena anak sama ibunya yang terlebih dulu ditangkap dan diculik Belanda. Semua berawal karena ada penyelinap yang masuk ke tubuh masyarakat Aceh bernama Dr. Christian Snouk Purgronje. Dia pura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden demi mendapatkan kepercayaan banyak pemimpin Aceh. Terus dia ngasih saran ke Belanda, serang ulamanya aja jangan sultannya. Alhasil Hughes dan Colin berhasil menjadi gubernur Aceh dan merebut sebagian besar Aceh. Lanjutlah kita ke masa pasca kemerdekaan Indo. Dari tahun 1976 ada sebuah organisasi pembebasan di Aceh dengan nama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sejak tahun 76, mereka selalu berupaya biar Aceh memisahkan diri dari Indonesia. Ada beberapa faktor yang bikin GAM ingin merdeka dari NKRI, ada 7 tepatnya, yaitu, Aceh merasa tidak pernah dijajah bangsa manapun.
Soekarno tidak menepati janji, padahal Aceh menyumbangkan pesawat terbang pertama RI. Janji otonomi syariat Islam bagi Aceh tidak pernah terrealisir. Aceh merasa dibohongi. Pemerintah RI melihat geliat protes daerah sebagai sebuah gerakan separatis, lalu bertingkah semakin agresif terhadap Aceh dan simpatisan GAM. Mereka yakin sumber daya alamnya diambil oleh RI. Karena rakyat Aceh sudah muak dengan hal yang berbau NKRI, mereka membentuk partai lokal, Partai Aceh. Total freedom yang akan dicapai GAM kini sudah mendapat pijakan politik yang kokoh. Merasa dikhianati oleh Soekarno terutama di poin 2, disusul dengan keputusan Soekarno yang membubarkan Provinsi Aceh dan melebur jadi Provinsi Sumatera Utara, juga karena Soekarno mengingkari janjinya yang katanya mau membuat syariat Islam sebagai landasan negara. Kekecewaan rakyat Aceh melangit dan muncul pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan DITII Aceh. Hasil dari konflik gerakan separatis ini berujung pada perjanjian damai antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia. Di mana hasilnya yaitu RI memberikan status daerah istimewa dan daerah otonomi khusus kepada Aceh supaya mereka tidak merasa terikat dengan NKRI. Itulah penyebabnya mengapa Aceh bisa seistimewa itu sob. Tapi, keistimewaan apa aja sih yang didapat? Keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Udahlah ya bahas yang berat-beratnya. Kita bahas yang ringan-ringan aja. Fakta-fakta Aceh. Pahlawan wanita terbanyak di dunia. Memiliki 2 warisan dunia non-benda dari UNESCO. Perempuan dengan mahar termahal kedua. Surga bagi pecinta kopi, apalagi kopi campur, buat yang ngerti-ngerti aja. Museum Tsunami dan Kuburan Massal. Yang paling terkenal, masjid yang kokoh berdiri walau diterjang tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman. Penghasil ganja terbesar, 200 hektar. Makanan khas Aceh. Mie Aceh. Sirebo. Kemamah. Baku Pinget. Ibu Pedah. Kuah Pliek. Juwet Drien. Tempat wisata di Aceh, Pantai Lokmi, Danau Laut Tawar, Air Terjun Pria Laut, Pulau Rubiah, Goa Sarang, Gunung Jaboy, Danau Aneuk Laut, Dermaga Pantai Menye, Buntul Rintis, Dermaga Dedalu, Pantan Terong, Air Terjun Biang Kolam. Oke Sobat Historian, ada orang Aceh di sini? Komen ya kalau ada. Inilah akhir perjalanan kita di episode kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. History doesn't change the past, but it likely changes the future.